Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Khud Aqidataka Minal Kitabi wa Sunnati Sahihah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang bab tawassul dan asy-syafa'ah. Pada poin yang kedua dikatakan di sini, hal yahtajud du'a liwasitati bashar, apakah doa harus atau diwajibkan untuk membutuhkan perantara manusia? Sekali lagi pembahasannya, apakah doa itu butuh dan harus pakai perantara manusia? Kata beliau, la yahtaju du'a liwasitati bashar. Tidak seharusnya atau tidak diharuskan doa itu pakai perantara manusia atau orang soleh atau para wali-wali Allah. Sekali lagi ini pembahasannya, wallahu a'lam, apakah harus kalau doa itu lewat perantara terutama tadi orang-orang yang soleh. Dan ini yang sudah pernah kita lewati pembahasannya. Sebagian orang mengatakan kita kan penuh dengan dosa, kita ini ibadahnya sangat sedikit. Kalau kita berdoa langsung kepada Allah tidak diterima, maka harus, ini sekali lagi kata-katanya, harus lewat perantara orang yang soleh, entah yang sudah mati atau yang masih hidup. Ini yang wallahu alam dibahas, ditekankan di sini. Hal yahtajud du'a liwasitati bashar, kata beliau tidak harus, tidak selalu doa itu butuh perantara manusia, orang yang soleh. Ya, apalagi Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
apabila hambaku bertanya kepada dirimu wahai Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, uji budak wata da'i dadaan. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Rasul juga bersabda, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon, mohonlah langsung kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Gak ada kata-kata harus. Ya, apalagi tadi kalau mereka mengatakan kita ini berumuran dengan dosa, kalau kita berdoa langsung gak diterima, ini su'udzon kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ditambah lagi dengan kata-kata harus lewat perantara wali, apalagi yang sudah mati. Ini syirik kepada Allah seperti yang sudah kita lewati pembahasannya. Walladzina takhadu min duni auliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan kita tidak menyembah orang-orang yang mati tadi, namun mereka hanya sekedar perantara yang mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sekali lagi, seorang muslim, muslimah wajib meyakini tidak ada keharusan doa harus lewat perantara orang-orang yang soleh ataupun wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus juga lewat yang mengaku keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan mereka punya doktrin-doktrin kepada para pengikut mereka. Ya, kalau tidak lewat keturunan Nabi, enggak di misalnya naudzubillah min dzalik. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, qarib, ujibu da'wata da'i dadaan. Rasul juga bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa astajibala. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Janji Allah. Ya, sekali lagi dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka tidak ada kata-kata apa? Harus. Paham dong? Nah, adapun ini poin yang berikutnya atau sebelumnya Rasul mengatakan, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian itu berdoa kepada Zat yang Maha mendengar, yang Maha dekat, dan Allah bersama kalian. Bersama dengan apa di sini? Ilmunya Allah, pendengarannya Allah, zatnya Allah, fis sama, seperti yang sudah kita lewati pembahasannya. Dan hadis ini berkaitan dengan sebagian sahabat yang ketika berdoa mereka mengeraskan suara mereka, maka Rasul menegur mereka. Ya, sekali lagi ini teguran juga kepada orang-orang yang suka teriak-teriak ya di mik ya, pengeras suara masjid, berdoa, berzikir dengan keras-kerasan. Ini sekali lagi Rasul menegur. Kata Rasul SAW, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian, fa innakum la tad'una asamma wala ghaibah. Kalian tidak berdoa kepada zat yang asam, yang tuli, dan tidaklah kalian berdoa kepada zat yang jauh atau yang tidak. Allah qarib, yang maha dekat. Nggak usah teriak-teriak. Sekali lagi, ini dalil kalau mau berdoa tidak harus. Sekali lagi kata-kata apa? Tidak ada keharusan lewat perantara manusia, entah tadi ya orang-orang yang saleh ataupun wali-wali Allah. Maka kelanjutannya poin yang ketiga, hal yajuz talabud du'a minal ahya. Adapun apakah boleh? Ini pembahasannya berbeda. Tadi apakah harus, apakah selalu butuh perantara manusia dalam berdoa? Tidak harus. Tapi apakah boleh?
ya meminta doa kepada orang yang masih hidup? Jawabannya? Jawabannya apa? Boleh dan tidak boleh. Ini perlu sedikit diperinci, ya. Dikatakan di sini, ya juzu talabud doa minal ahya lal amwat. Boleh minta doa kepada yang masih hidup, tapi dengan catatan, ya, dia ada di hadapan kita. Entah di hadapan kita langsung, kita bertatap muka dengannya, atau sekarang kan ada lewat, komunikasi lewat, entah WA, entah lewat telepon, tolong doakan saya, ya, tolong doakan anak saya. Misalnya, kalau bisa berkomunikasi langsung, tidak ada masalah. Tapi terkadang ada orang-orang yang meyakini sang kiai, sang gurunya punya ilmu namanya telepati, ya, connect hati ke hati. Apapun yang dia rasakan, apapun yang dia butuhkan, sang guru spiritual tahu apa yang dia butuhkan. Paham? Maka hanya dengan dia mengatakan ya Syekh, Syekhnya masih hidup, tapi dia nggak langsung berkomunikasi, tapi tadi lewat hati ke hati. Dengan keyakinan, intinya apa? Sang guru tahu yang gaib. Paham? Ini syirik kepada Allah. Kenapa demikian? Itu tadi, karena keyakinannya sang guru yang pertama tahu yang gaib. Misalnya dia ada musibah di lautan atau di daratan atau di udara, ya, tiba-tiba dia teriak mengatakan, wahai guruku tolonglah aku. Gurunya masih hidup, apakah boleh meminta, ya, doa ataupun dipenuhi kebutuhannya kepada orang yang masih hidup? Boleh enggak dalam kasus seperti tadi? Ya, haram. Tadi, karena apa? Orang itu tidaklah menyebut nama gurunya meskipun masih hidup, ya, tapi enggak ada di hadapannya, dia enggak langsung berkomunikasi dengannya, kecuali karena ada keyakinan sang guru tahu yang apa? Yang gaib, ya. Yang kedua ditambahkan lagi, dia meyakini sang guru tadi bisa memenuhi apa? Hajatnya, bisa mengentasnya dari musibah. Padahal wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa illa huwa. Apabila musibah menimpa manusia, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Tapi orang-orang itu tadi punya keyakinan sang guru ini apa? Bisa mengentaskan musibah darinya. Ini syirik di atas kesyirikan. Makanya perlu kita perinci lagi, bahwasanya boleh meminta doa kepada orang yang masih hidup, namun dengan syarat tadi apa? Ya, bisa langsung berkomunikasi dengannya, entah ya di hadapannya langsung tatap muka atau sekarang lewat alat komunikasi. Beda dengan tadi. Kalau mereka istilahnya tadi ilmu telepati atau apalah namanya, yang intinya meyakini sang guru tahu segala hal yang terjadi pada sang muridnya. Ini syirkun akbar, yaitu iddi'aul ghaib, meyakini adanya yang tahu hal yang gaib kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala yukhatibur rasul hayyan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada rasulnya hayyan. Ini yang wajib dikasih tanda besar, hayyan, ketika Rasul masih hidup. Allah berfirman, wastaghfir li dzambika, mohonlah ampun untuk dosamu, dan lil mukminin wal mukminat, untuk orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Rasul SAW diperintahkan oleh Allah ketika Rasul masih hidup. Jangan disalahpahami, dan memang ada yang gagal paham dari kelompok al-kuburiyun, para penyembah kuburan. Itu buktinya Rasul SAW apa? Ya, bisa mendoakan orang-orang yang beriman meskipun Rasul sudah meninggal dunia. Tidak, ini Rasul diperintahkan oleh Allah ketika beliau masih
masih hidup. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, para sahabat Rasul, orang-orang yang paling cinta kepada Rasul, bahkan juga para istri-istri Rasul, keluarga Rasul, setelah meninggalnya Rasul tidak ada riwayat yang sahihah, ya, riwayat yang sahihah mereka apa? Minta-minta di kuburannya Rasul atau istighosah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka adalah orang yang paling cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat-riwayat yang palsu, yang dhaifah, lemah, itu ada, ya, yang memang dipakai oleh sebagian kuburin, para penyembah kubur, untuk melegalkan perbuatan syirik mereka. Di antaranya kata mereka ada riwayat Aisyah kalau dalam keadaan ya genting ataupun kritis membuka atap kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekali lagi tidak ada yang sahih riwayatnya. Alhamdulillah, ya mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu pernah kita menulis makalah membantah syubhat-syubhat tentang tawasul yang syirik ini. Di antaranya tadi memakai riwayat-riwayat yang tidak sahihah. Dan itulah kelakuan ahli al-bid'ah. Taib, intinya boleh meminta doa kepada orang yang masih hidup yang ada di hadapannya. Dan ini pula yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasul. Di antaranya ada kisah dalam hadis riwayat Tirmidzi, wa fil hadis sahih alladzi rawahu Tirmidzi. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, anna rajulan dhariral basar, ada seseorang yang buta matanya, atan Nabiya sallallahu, mendatangi Nabi sallallahu, faqal, seraya berkata, ud'ullaha an yu'afiyani. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Ini ketika Rasul masih hidup dan beliau ada di hadapannya Rasul sallallahu. Dan kisah semacam ini banyak dari para sahabat. Ketika Rasul khutbah Jumat, ada orang Arab Badui masuk ke masjid minta didoakan agar kampungnya diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun mendoakan. Artinya Rasul membenarkan perbuatan tersebut, meminta doa kepada orang yang masih hidup. Seandainya tidak boleh, Rasul nggak mungkin melakukannya. Pasti Rasul menegur kalau itu tidak boleh. Namun tadi, ya sekali lagi, ketika Rasul masih hidup, banyak para sahabat minta doanya Rasul. Tapi setelah Rasul meninggal dunia, tidak ada seorang pun dari para sahabat Rasul yang meminta-minta kepada Rasul untuk didoakan. Padahal mereka yang paling cinta kepada Rasul, yang paling menghormati Rasul, yang paling mengagungkan Rasul sallallahu. Maka kalau ada yang mengaku cinta kepada Rasul, namun meminta-minta kepada Rasul ketika Rasul sudah meninggal dunia, itu cinta yang palsu. Ini tadi pagi kita ada kajian antara cinta sejati dan cinta imitasi. Itu diantaranya membahas bab yang satu ini. Bahwasanya cinta yang sejati kepada Rasul dengan mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah ada orang yang menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad? Ada enggak? Hah? Jawab. Banyak. Ya, seperti yang sudah kita isyaratkan. Bahkan ada yang sangat amat kufur sekali, ya, yang barusan juga kita peroleh dari medsos ataupun di media sosial. Ada nggak tahu aliran sesat yang mana lagi di negeri kita muncul? Ya, ada ungkapan dari ya ustadz mereka, Allah itu hanya sekedar nama, wujudnya adalah Muhammad. Itu ada, kita masih simpan ungkapan-ungkapan tersebut. Ini sekali lagi luar biasa, di luar sana kesesatan, kesyirikan, kekufuran yang bahkan di luar akal
yang sehat, orang awam yang akalnya sehat nggak mungkin bisa menerima akan hal ini. Namun inilah fakta di negeri kita. Bukan hanya tanamannya, tanahnya yang subur, namun kesesatan, kesyirikan luar biasa banyaknya. Maka seorang muslim muslimah yang bijak wajib waspada, terus istiqomah dalam belajar akidah. Karena tidak ada yang bisa menjamin apakah kita bisa istiqomah atau bahkan naudzubillah min dzalik ikut terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat tersebut. Ya, sekali lagi ini yang luar biasa kufurnya. Tapi ini sekali lagi bukan 1-2 saja yang ada, banyak. Bahkan dari tokoh-tokoh mereka ketika mentafsirkan kul huwallahu ahad. Ahad semua meyakini ahad nama Allah. Allah yang Maha Esa. Namun ada dari dai penyesat umat, dai yang menyuruh manusia ke neraka jahanam, mentafsirkan, mentakwilkan ahad itu asalnya Ahmad, dihilangkan mimnya. Apa maksudnya? Allah adalah Muhammad. Sekali lagi, ini bukan katanya, namun ini yang kita dengar dengan kedua telinga kita dari dai-dai penyesat umat. Sekali lagi, kita wajib banyak-banyak memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Dan kita berusaha dengan tetap istiqomah belajar terus akidah tauhid ya sampai akhir hayat kita. Dan kita tadi juga mempelajari akidahnya Imam Bukhari, masih edisi pertama di Pasar Senen tadi. Dan di situ ada pelajaran berharga. Imam Bukhari, beliau menimba ilmu, ya, kemudian menulis akidah beliau di akhir hayat beliau. Ya, beliau belajar keliling dunia, belajar hadis 46 tahun. Mulai usia 16 tahun sampai beliau meninggal dunia. Dan akidah yang beliau tulis itu di akhir hayat beliau. Intinya apa tadi? Jangan pernah bosan-bosan belajar akidah dan apa? Pembahasan at-tauhid. Karena sekali lagi tidak ada yang bisa menjamin siapapun istiqomah di atas akidah, di atas tauhid yang benar. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan mungkin sebagian antum mendengar bagaimana seorang ustadz yang katanya ya sudah senior lah, ya, dengan istrinya yang katanya ustazah. Luar biasa sekarang ini memuji-muji ritualnya orang-orang musyrikin. Padahal dalam salah satu pembatal keislaman, malam yukafir musyrikin, au sahaha mazhabahum, au syakka fi kufrihim, faqad kafara. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrikin, atau yang ragu akan kekafiran mereka, atau yang membenarkan. Ini yang intinya. Sahaha madhabahum. Hati-hati. Kita nggak mudah menvonis orang perorangannya murtad kafir. Namun ini yang sangat berbahaya. Yang mana apa tadi? Dulunya di atas katanya akidah salaf, akidah ahli sunnah, sekarang berubah luar biasa drastisnya memuji ahlil bid'ah, memuji ritualnya orang musyrikin. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi kita harus punya rasa al-khauf, rasa khawatir. Jangan pernah merasa aman. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Di antaranya tadi merubah manusia dari muslim menjadi kafir, dari ahlus sunnah menjadi ahli bidah. Jangan pernah merasa aman. Kata Allah, tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kita ada kekhawatiran, ketakutan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kalau istilah kita mantan salafi, naudzubillahi min dzalik. Maka tadi kekhawatiran, ketakutan ini memotivasi kita, menjadi cambuk bagi kita untuk tadi istiqomah belajar akidah. Kalau masalah fikih terkadang nggak ada bedanya antara ahli bidah dengan ahli sunnah. Namun ini garis pemisahnya. Masalah tauhid, masalah al-aqidah as-sahihah. Sekali lagi, seorang muslim muslimah wajib
Ya, waspada. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Intinya dahulu para sahabat mereka ketika Rasul masih hidup mereka minta doanya Rasul. Namun setelah meninggal dunia tidak ada satu riwayat sahihah yang mereka minta kepada Rasul atau mengkeramatkan kuburan Rasul, ngalap berkah di kuburan Rasul. Bahkan kisah yang paling masyhur Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab ketika di zaman beliau terjadi kemarau panjang paceklik, beliau tidak datang kepada kuburan Rasul, tidak meminta kepada Rasul, tidak tawasul dengan kehormatan Rasul, namun mendatangi pamannya Rasul yang masih hidup, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, untuk berdoa kepada Allah. Ini sekali lagi suri toladan bagi kaum muslimin yang Allah firmankan, fa in amanu bimisli ma amantum bi faqad ihtadaw. Jika mereka manusia beriman sebagaimana imannya para sahabat, amantum kalian para sahabat, mereka akan mendapatkan petunjuk. Ini imannya para sahabat kepada Rasul, ini cintanya para sahabat kepada Rasul, tidak menuhankan Rasul, tidak minta-minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini yang wajib dipahamkan kepada kaum muslimin. Kemudian bab berikutnya atau pembahasan berikutnya, poin yang keempat, mahiyya wasitatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa perantara Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul itu wasita, perantara, iya betul. Cuma dalam hal apa dulu? Ya, ini untuk membedakan antara keyakinan al-muslimin, al-mu'minin, al-muwahhidin dengan al-kuburiyin, al-musyrikin. Yang mereka mengatakan Rasul perantara antara kita dengan Allah, yaitu dalam masalah tadi doa. Ya, mereka apa? Ketika berdoa menyebut ya Rasulullah aghithna, ya Allah bijahi rasulika, dan yang semisal dengannya. Ini meyakini Rasul sebagai perantara, namun keyakinan yang batil. Rasul perantara betul, cuma kata beliau di sini wasitatul Rasul sallallahu hiya tabligh. Rasul SAW ia perantara antara kita dengan Allah dalam masalah risalah, menyampaikan agama Allah. Ya, kita tahu wahyu dari Allah itu lewat perantara Rasul. Ya, Allah mengatakan baligh ma unzila ilaika mir rabbika. Ya Rasulullah, sampaikan ya dari Rabbmu. Intinya Rasul perantara betul antara kita dengan Allah, namun dalam masalah penyampaian risalah Allah, bukan dalam masalah apa? Doa, terutama setelah Rasul meninggal dunia. Qala ta'ala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma syhad jawaban liqauli sahaba nashhadu annaka qad ballaghta. Rasul SAW ketika hajatul wada mengatakan kepada para sahabat, ala hal ballaghtu, wahai para sahabatku, apakah aku menyampaikan kepada kalian semua ajaran Allah, agama Allah? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Rasul pun mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau yang mulia, Allahumma syhad, ya Allah, saksikanlah para sahabatku. Dan di situ ada akidah tauhid asma wa sifat, yaitu apa? Apa itu? Pembahasan apa itu? Allahumma syhad, Allah fi as-sama. Ya, Rasul menjelaskan tentang akidah Allah di langit bukan dengan lisan beliau saja, namun dengan berbagai redaksi, dengan berbagai macam kondisi. Di antara ini dengan isyarat jari telunjuk beliau. Dengan lisan, kata para ulama, Rasul mengatakan ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama.
tidakkah kalian mempercayai diriku, sedangkan diriku, kata Rasul, kepercayaan zat yang di atas langit. Ini dengan kaul langsung. Rasul mengatakan Allah di langit dengan ikrar beliau, takrir beliau. Ketika bertanya, aina Allah, di mana Allah? Sang budak perempuan menjawab apa? Fis sama. Redaksinya apa? At-takrir, membenarkan jawaban sang budak perempuan. Tadi Rasul juga dengan apa? Isyarat jari telunjuk beliau, Allahumma syhad. Makanya ada sebagian dai yang mendustakan Allah di langit, tapi hati kecilnya nggak bisa dibodohi, nggak bisa dibohongi, ya, mengatakan Allah tidak di langit, tapi ketika ya mengisyaratkan tentang Allah, ya Allah, kenapa kok di atas? Paham? Nah, karena emang inilah fitrah manusia, nggak bisa dibohongi. Makanya dulu ada kisah Imam Al-Juwaini dari kelompok Asy'ariyah ditanya oleh muridnya yang bernama Al-Hamadani, ya Syekh, engkau mengajarkan kepada kami Allah tidak di atas langit, ya, namun kenapa hati ini kalau dalam keadaan bermunajat kepada Allah selalu mengarah ke langit, ya? Sang guru karena menyelisih fitrah as-salimah, dia pun mengatakan hayyarani Hamadani. Hamadani sang murid membuat diriku bingung menjawabnya bagaimana. Paham? Karena apa? Ini fitrah manusia. Makanya tadi ahli bid'ah meskipun mengatakan Allah nggak di langit, tapi ketika teriak Allahu Akbar, paham? Ya, mengisyaratkan ke langit. Ini sekali lagi yang wajib untuk dipahamkan kepada kaum muslimin, akidah fitrah tidak bisa didustakan, ya, meskipun lisan terkadang ya sangat keras ya menentangnya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dari pembahasan ini ya kata para ulama alil bid'ah, mereka istilahnya membolak-balikkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul perantara antara kita dengan Allah dalam masalah penyampaian apa? Agama Allah, tapi mereka nggak ikuti. Buktinya apa? Rasul nggak merayakan Maulid Nabi, mereka ya. Rasul SAW ya mengatakan tadi Allah fis sama, mereka nggak mau mengikuti. Padahal ini tugasnya Rasul yang wajib kita apa? Ikuti. Ya, kata Imam Az-Zuhri, seorang ulama dari kalangan tabi'in, alallahi ar-risalah wa ala rasulil bala wa alaina taslim. Allah yang menurunkan risalah ajaran Islam ini, Rasul tugasnya menyampaikan, tugas kita, kewajiban kita sami'na wa, ini perantara Rasul ya antara kita dengan Allah menyampaikan risalah, tugas kita sami'na wa ata'na, sami'na wa sadaqna. Namun ahli bidah nggak mau. Mereka apa? Ngarang-ngarang akidah sendiri, ngarang-ngarang ibadah sendiri, ya, ngarang-ngarang perayaan hari raya sendiri. Ya. Namun dalam masalah tadi, masalah doa, mereka menjadikan Rasul sebagai apa? Perantara. Ya, sekali lagi intinya yang diajarkan oleh Rasul tidak diikuti, yang dilarang oleh Rasul dijalankan oleh mereka. Naudzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dan dari pembahasan poin yang keempat ini kita ingat ucapan Imam Malik rahimallahu taala yang mengatakan manibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa membuat bid'ah dalam urusan agama dan dia anggap itu bid'ah yang baik, hasanah, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati ar-risalah. Kalau ada yang berbuat bid'ah secara langsung atau tidak langsung menuduh Rasul tidak menyampaikan semua agama Allah. Kenapa demikian? Karena buktinya mereka membuat ajaran apa? Yang baru, yang tidak pernah diajarkan Rasul, seolah-olah mereka yang menemukan ajaran Allah, Rasul nggak menyampaikan. Naudzubillah min dzalik.
Padahal Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kalau mereka meyakini Rasul telah menyampaikan semuanya, ya sudah cukup ittiba, mengikuti apa yang diajarkan Rasul. Kalau mereka meyakini ya Islam telah sempurna, sudah cukup apa yang Rasul sampaikan, nggak usah menambah-nambah. Kalau mereka menambah-nambah, berarti kemungkinan besar mereka mengatakan Rasul tidak menyampaikan agama Islam yang sudah sempurna ini, atau mereka menuduh Islam belum sempurna. Mereka yang menemukan yang baru untuk menyempurnakan Islam. Naudzubillah, dua-duanya adalah tuduhan yang keji kepada Islam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Malik rahimahullah mengatakan, fama lam yakun yauma idin dinan fala yakunul yauma dinah. Apapun yang tidak dianggap agama di zaman Nabi, di zaman para sahabat Nabi, sampai kapanpun tidak dikatakan sebagai ajaran Islam, namun itu al-bid'ah. Masih belum azan. Kurang berapa menit? Bismillah. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita sampaikan sabda Rasul SAW, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah bahwasanya aku telah menyampaikan semua ajaranmu, dan para sahabat pun tadi sudah bersaksi akan kesempurnaan tugas yang dibebankan, yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Insyaallah kita lanjutkan masalah syafaat setelah adzan. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu taala a'lam. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan poin tentang syafaat. Dikatakan di poin yang kelima, mimman natlubu syafa'at Rasul sallallahu, dari siapa kita memohon syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memasuki pembahasan yang agak mendalam tentang hal ini, perlu kita sampaikan definisi asy-syafa'ah. Secara ringkas, asy-syafa'ah talabul khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Ini mencakup urusan di dunia dan di akhirat. Nanti akan ada pembahasan tentang urusan di dunia. Ya, demikian pula di akhirat. Contoh misalnya Rasul bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Maksudnya Rasul minta kepada Allah agar Allah mengeluarkan umat beliau yang masuk neraka karena dosa besar mereka untuk dimasukkan ke dalam surga. Rasul meminta kepada Allah untuk siapa? Umat beliau. Itu makna syafaat. Meminta kebaikan untuk orang lain. Bedanya dengan tawasul, kalau tawasul secara umum minta kebaikan untuk dirinya apa? Sendiri. Ya Syekh Fulan, wahai Ustadz, wahai Fulan, tolong doakan saya. Paham ya? Ini meminta kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya, atau dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh untuk dirinya. Paham? Itu tawasul. Kalau syafaat, minta kebaikan untuk orang lain. Ini berlaku dalam urusan akhirat, urusan dunia. Cuma yang lebih ditekankan di sini yang berkaitan dengan urusan akhirat, syafaat Rasul SAW. Kita meyakini Allah memberikan hak syafaat kepada Rasul. Namun kata beliau di sini, natlubu syafaat Rasul minallah. Tapi kita sekarang di dunia kalau minta syafaat Rasul kepada Allah. Kenapa demikian? Qala ta'ala, karena Allah berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah milik Allah semua syafaat. Ya, makanya kita ketika membaca ayat kursi lewat ayat yang berbunyi apa? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin
Allah. Rasul nggak langsung memberikan syafaat kepada umat beliau tadi, namun lewat izin dari Allah dan juga lewat ridho Allah bagi yang diberi syafaat, seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka di sisi Allah kecuali setelah diizinkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Ini dua syarat ya diberikannya syafaat pada hari kiamat, izin Allah kepada yang memberikan syafaat, di antaranya Rasul, di antaranya para malaikat, dan syarat yang kedua ridho Allah bagi yang diberi apa? Syafaat. Seperti tadi Rasul memohon kepada Allah agar umat beliau yang masuk neraka dari pelaku dosa besar dikeluarkan, namun nggak semuanya langsung dikeluarkan. Paham? Ini sesuai dengan apa? Izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka intinya ketika seorang muslim muslimah di dunia mengharapkan syafaat Rasul, berdoa, ya Allah berikan kami syafaat Rasulmu di hari kiamat. Paham ya? Jangan langsung mengatakan, ya Rasulullah berikan kami syafaatmu. Ini syirik kepada Allah. Ini sama dengan mengatakan, ya Rasulullah sembuhkan aku, ya Rasulullah berikan aku rezeki. Karena apa? Tadi rezeki itu di tangan Allah, kesembuhan di tangan Allah, syafaat juga sama. Kullillahi syafa'atu jami'ah. Maka syirik sekali lagi kalau ada orang-orang yang mengatakan, ya Rasulullah berikan kami syafaatmu. Kalau yang benar mengatakan, ya Allah berikan syafaat Rasulmu kepadaku pada hari kiamat. Dan ini yang Rasul ajarkan. Wa 'allama sallallahu alaihi wasallam as-sahabi an yaqul Allahumma syafi'hu fiyya. Rasul mengajarkan kepada seorang sahabat beliau untuk mengatakan, ya Allah berikan syafaat Rasulmu kepadaku. Mintanya kepada Allah, bukan minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ini ikhtabatu dakwati syafaatan yaumal qiyamah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'ah. Sesungguhnya aku menyimpan doaku sebagai syafaat pada hari kiamat untuk orang yang mati dari umatku yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Maka kalau ada orang tadi mengharapkan syafaat Rasul tapi mintanya kepada Rasul, maka tidak mungkin mendapatkan syafaat Rasul. Rasul yang mengatakan sendiri, syafaat akan diberikan kepada yang bertauhid, bukan kepada orang yang berbuat syirik. Ya, maka sekali lagi kalau ada yang mengaku cinta Rasul namun berlebih-lebihan dengan apa? Dalih mengharapkan syafaat Rasul pada hari kiamat, justru malah apa? Terhalangi mendapatkan syafaat Rasul karena berlebih-lebihan sampai ya menuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi pagi kita juga menjelaskan di antara syubhat sebagian orang dan tuduhan dai penyesat umat kepada dakwah salafiyah, mereka mengatakan ada sebagian kelompok melarang kita memuji Nabi, yang dimaksudkan Wahabi. Ini dusta. Siapa yang melarang apa? Memuji Nabi. Kita juga memuji Nabi. Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Nabi Muhammad manusia yang termulia, yang paling istimewa. Tapi yang kita larang berlebih-lebihan. Cuma itulah ya bersilat lidahnya al-bidah untuk menjauhkan umat dari dakwah salafi yang hak ini. Namun intinya kita nggak pernah melarang orang memuji Nabi. Yang kita larang berlebih-lebihan sampai tadi menuhankan Nabi, sampai naudzubillah min dzalik, mengatakan Nabi Muhammad wujudnya Allah, naudzubillah. 6. Poin yang ke-6, kita habiskan sekalian bab ini. Ada pembahasan hal natlubus syafa'ata minal ahya.
Apakah boleh kita minta syafaat kepada orang yang masih hidup? Apa jawabannya? Jawabannya apa? Jangan tergesa-gesa dulu, kita ikuti ucapan Syekh. Taib. Natlubu syafa'a minal ahya fi umuri dunya. Boleh minta syafaat kepada yang masih hidup, namun dalam urusan dunia. Ini yang kita sampaikan tadi. Pembahasan syafaat ada 2 bagian. Pembahasan urusan akhirat sudah kita sampaikan tadi, minta kepada Allah. Ya. Adapun urusan dunia, nggak ada masalah. Apa makna meminta syafaat kepada yang hidup dalam urusan dunia? Tadi, ingat definisinya apa tentang syafaat? Talabul khair lil ghair, minta kebaikan untuk orang lain. Dan sering kita contohkan, misalnya ada orang pengajian atau teman pengajian yang sudah kita kenal luar biasa baiknya, rajin mengaji, kalau ngaji nggak tidur misalnya, ya, dia baru lulus kuliah, dia mau menikah namun belum punya pekerjaan. Nah, kita tahu ini luar biasa rajinnya, baiknya. Kita kenal sama bos perusahaan yang juga sama-sama mengaji. Kita datang ke sang bos, yes, bos, ya, ini ada teman kita ngaji, dia ini kebelet kawin, ya, tapi belum punya pekerjaan. Insya Allah dia baik, profesional dalam pekerjaan, insya Allah, ya, anak kenal baik, jujur, amanah. Bisa nggak dia diterima di perusahaan itu? Ini namanya apa? Meminta syafaat kepada yang hidup untuk siapa? Tadi orang lain. Tolabul khair lil ghair. Paham ya? Tidak ada masalah. Paham tuh? Ya, sebagaimana firman Allah, bahkan ini dapat pahala luar biasa. Ya, atau kalau juga yang sering terjadi di tengah-tengah orang pengajian jadi mak comblang. Tahu mak comblang? Nah, itu. Nah, ini punya anak gadis yang sudah siap menikah, ini ada jomblo yang siap menikah dan juga dua-duanya baik dan juga insya Allah amanah semuanya, maka ini penengahnya macomblangnya jadi perantara. Nah, ini masuk juga kategori meminta syafaat kepada yang masih hidup. Dalilnya surat An-Nisa, man yashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa memberikan syafaat yang baik, yaitu di dunia, baginya pahalanya. Dapat pahala. Ya. Namun sebaliknya, wa man yashfa' syafa'atan sayatan yakun lahu kiflun minha. Namun barang siapa memberikan syafaat yang jelek, maka baginya dosanya. Ya. Misalnya ada orang dia ahlu rentenir, ya. Mungkin tadi ya orang-orang yang suka makan harta riba, kemudian ada yang sangat kepepet, butuh utang, diperantarakan. Paham? Ini malah dosa, menanggung dosanya, meminta kejelekan untuk orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Rasul mengatakan, isfa'u tu'jaru. Mintalah syafaat dalam urusan dunia, kalian akan diberikan pahala. Namun syafaat yang yang baik tadi. Poin yang terakhir, hal nazidu fi madhi Rasul SAW. Apakah boleh, ini yang kita bahas tadi, berlebih-lebihan dalam memuji Nabi SAW, memuji Rasul SAW. Kata beliau, la nazid fi madhi. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam menyanjung, memuji Nabi SAW. Ingat, yang nggak boleh berlebih-lebihan, bukan sekedar memuji sesuai dengan yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Allah berfirman, Kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Katakan, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku manusia sebagaimana kalian. Ini juga bantahan kepada pengikut kelompok Wahdatul Wujud tadi, yang mengatakan Allah hanya sekedar nama, wujudnya adalah Naudzubillahi min dzalik. Nabi Muhammad basarun, Allah yang memerintahkan beliau mengatakan demikian, basarun, bukan wujudnya Allah. Naudzubillahi min dzalik.
Aku manusia sebagaimana kalian, kata Rasul, yuha ilayya, namun diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahun wahid, bahwasanya sesembahan kalian sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, bukan jalannya al-maghdub alaihim, orang Yahudi, wala dhalin. Kalau orang Yahudi melecehkan para nabi, bahkan membunuh para nabi. Orang Nasara ad-dhalin, yang sesat, mereka menuhankan Nabi Isa. As-siratal mustaqim, Islam tidak meremehkan Nabi, tidak menuhankan Nabi. Siratal mustaqim, sebagaimana kata Rasul, la tutruni kama atratin Nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebihan. Al-itra itu berlebihan, bukan memuji yang sewajarnya. Sekali lagi, ini kegagalan paham ahlul bidah, kedustaan ahlul bidah. Kata Rasul, jangan kalian berlebihan dalam memuji diriku sebagaimana orang Nasara berlebihan dalam memuji Nabi Isa. Innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, faqulu abdullahi wa rasuluh. Katakan aku adalah hamba Allah dan utusannya. Sebagian orang ada yang ngeles, ya, mengatakan tidak ada kaum muslimin yang mengatakan sebagaimana orang Nasara Nabi Muhammad anaknya Allah, nggak ada. Iya, kalaupun dikatakan nggak ada, tapi ada yang tadi mengatakan apa? Nabi Muhammad wujudnya. Apa bedanya dengan orang-orang Nasara yang mengatakan sebagaimana firman Allah, laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin. Apa bedanya dengan yang mengatakan Allah segala nama, wujudnya adalah Nabi? Nah, ini yang ada di tengah kaum muslim, ini yang kita perangi, ini yang kita sampaikan kepada umat. Ini syirik kufur akbar, bisa mengantarkan orang kepada riddah, kemurtadan. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi, Islam pertengahan antara agama Yahudi yang melecehkan, meremehkan Nabi dengan agama Nasara yang menuhankan Nabi. Islam mengatakan, ya, ana abdun, Rasul itu hamba Allah, faqulu Abdullah wa rasuluh. Kata-kata Abdullah agar manusia tahu manusia, Nabi Muhammad manusia agar tidak dituhankan. Ya, kata-kata Rasulullah, Rasul utusan Allah, maka wajib ditaati. Ya, sekali lagi, Nabi Muhammad diutus untuk kita teladani, untuk kita ittiba kepada sunnah Rasul, bukan untuk dituhankan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab secara ringkas. Ini masalah tentang, ya, yang mengaku-ngaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ahlu sunnah, ya, seperti yang sudah kita sampaikan berulang kali, seandainya mereka punya bukti, ya, akta notaris, ya, mungkin di zaman Nabi sudah ada akta notaris, misalnya fulan ini keturunanku, kita katakan ambil sudah, tapi ukuran kita dalam wala wal bara bukan nasab keturunan. Ya, Rasul sendiri yang memberikan kepada kita barometer wala wal bara ausaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah, bukan karena nasab keturunan. Rasul mengatakan man batta bi amaluhu lam yusib bi nasabu. Yang lambat amal perbuatannya tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Abu Lahab pamannya Rasul, namun di neraka kekal selama-lamanya. Abu Thalib juga demikian. Fatimah putrinya Rasul, Rasul katakan lau sarakat Fatimah la qata'tu yada. Seandainya Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Enggak ada kata-kata nepotisme dalam bab ini. Demikian pula Rasul mengatakan, ya Fatimah binti Muhammad, salini min mali masyiti la uni anki minallah syai'ah. Wahai Fatimah, mintalah dari urusan dunia yang kau kehendaki, karena aku tidak bermanfaat bagimu pada hari. Pada ini putrinya Rasul langsung, ya, apalagi yang sudah berabad-abad lamanya. Ya, apalagi mengaku mereka yang punya kuncinya, surga harus lewat mereka dalam berdoa, dalam bersolawat. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi tadi, seandainya tadi betul mereka keturunan Rasul,
tapi mereka berbuat syirik, berbuat bid'ah, tetap harus ada al-bara, berlepas diri dari mereka. Rasul yang mengajarkan kita tadi, ausaqural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Namun kalau ada dari keturunan Rasul yang di atas akidah salaf, di atas tauhid dan sunnah Rasul, kita cintai double karena tauhidnya dan karena apa? Ya, nasab keturunannya. Tapi kebanyakan atau secara umum yang betul-betul di atas tauhid dan sunnah enggak pamer apa? Enggak pamer. Nah, nasab keturunannya, apalagi membangga-banggakan karomah nenek moyang mereka bisa Isra Mi'raj 70 kali, ngalahkan siapa? Halusinasi. Bahkan lebih parah dari itu. Ya, mereka atau salah satu mereka mengatakan, tokoh mereka yang katanya keturunan Nabi itu bisa memadamkan api neraka jahanam. Paham? Ini mimpi di siang. Allah, na'udzubillah min dzalik. Kok masih ada yang apa? Mempercayai orang-orang seperti itu. Paham toh? Ini sekali lagi, seandainya mereka keturunan Rasul, tapi kalau akidahnya khurafat syirik, tetap harus ada al-bara, tidak ada wala, loyalitas cinta kepada mereka. Apakah untuk penghafal Quran cukup mengisi kegiatannya untuk menghafal Quran tanpa perlu duduk di majelis ilmu syar'i seperti ini? Karena penghafal Quran harus perlu murojaah setiap hari. Kita katakan dari awal bahwasanya menghafal Al-Quran, menghafal hadis itu luar biasa baiknya. Itu salah satu metode dalam belajar ilmu agama. Cuma apalah artinya hafalan tanpa pemahaman yang benar? Makanya Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah fakihkan, Allah pahamkan, bukan sekedar dijadikan penghafal. Ini yang sering kita tekankan, terutama bagi yang punya pondok-pondok tahfidz ataupun yang orang tuanya terlalu istilahnya memaksa anaknya harus hafal, mulai TK sampai mungkin perguruan tinggi yang penting hafal. Jangan. Yang pertama, yang paling diprioritaskan dalam Islam, yufaqihu fiddin, al-fiqhu fiddin, pemahaman yang benar. Kalau pemahaman benar ditambah dengan hafalan, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jangan sampai hafalan lebih diutamakan dari apa? Pemahaman. Ini sangat fatal, berbahaya. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Muljam. Para kelompok Khawarij. Mereka ahli qiraah, mereka hufadul Quran. Namun apalah artinya pemahaman mereka sesat terhadap Al-Quran. Bahkan sering kita contohkan. Ini Waqi' bin Dafi. Dekat dengan antum di sini. Orangnya luar biasa hafalan Al-Qurannya. Bahkan secara umum teman-temannya seangkatan mengikuti bagaimana hafalannya luar biasa, hafal Al-Quran, Bulughul Maram dan seterusnya. Apa yang terjadi kalau tidak ada pemahaman yang hak? Jadi dedengkot teroris di negeri kita sekarang. Paham? Syubhatnya luar biasa. Alhamdulillah sudah dihukum atau dijatuhi hukuman mati. Namun masih belum dieksekusi. Intinya hafid Quran, hafid Bulughul Maram, hafal banyak akwal para ulama. Namun kalau dengan pemahaman yang apa artinya? Sekali lagi, kita bukan meremehkan masalah hafalan. Kita juga berusaha. Para tulab banyak hafalan. Cuma pemahaman yang harus diutamakan. Apalagi di sini harus ada manajemen waktu yang benar. Antara murojaah tambahan hafalan dengan disampaikan juga pemahaman yang benar. Sehari 24 jam dibagi. Kapan waktu hafalan, kapan mengkaji isi Al-Quran dengan pemahaman tentunya para salafus as-saleh, disampaikan akidah yang benar. Bahaya kalau sekedar hafalan tanpa pemahaman, kadang ada al-ghurur.
ada rasa takjub luar biasa. Dan ini juga kita sampaikan kepada jamaah juga, ya. Tidak semua orang yang hafid Quran antum jadikan sebagai ustadz. Lihat dulu bagaimana pemahamannya, ya, bagaimana background ilmunya. Ahlul bidah mereka juga banyak hafal Quran, bakal luar biasa qiraah mereka, hafal matan-matan akidah yang ala mereka, ya, hafal juga matan-matan nahwu dan seterusnya. Apa artinya kalau pemahamannya sesat menyesatkan? Sekali lagi, hafalan bagus, namun yang lebih bagus lagi al-fahmus sahih, pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-soleh. Ketika kita mendapat musibah, apakah memang lebih baik meminta saudara kita ikut mendoakan supaya dimudahkan dalam musibah tersebut? Sudah kita sampaikan tadi, hukumnya boleh-boleh saja. Antum doa langsung, boleh. Antum minta doa kepada yang tentunya yang soleh. Orang-orang yang memang rajin ibadah, akidahnya sahihah, hukumnya boleh-boleh saja. Wallahu ta'ala alam. Cuma memang harus lebih banyak usaha sendiri, bergantung kepada Allah, dan juga jangan banyak curhat. Ini kalau di sini ada ungkapan apakah lebih baik disembunyikan sembari bersabar, itu memang lebih baik. Ashku bathi wa husni ilallah. Aku keluhkan segala kesedihan, segala keluh kesahku kepada Allah, itu yang afdal. Cuma kalau memang terpaksa misalnya memang butuh bantuan, boleh-boleh saja. Kalau mau ditanya afdalnya, sembunyikan semua keluh kesah kita curhat kepada Allah. Jangan curhat di medsos. Ada sedikit masalah, sedikit tergores, di medsos dikasih lambang hitam kelam statusnya. Sekali lagi, naudzubillah min dzalik. Ashku bathi wa husni ilallah. Sampaikan keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mana yang lebih penting, belajar bahasa Arab atau akidah dan tauhid? Yang pertama akidah dan tauhid, namun tidak sekali lagi menutup waktu untuk juga belajar yang lain. Cuma sekali lagi skala prioritas tetap akidah dan tauhid sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Lalikai dalam awal syarah kitab Syarh I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, inna aujaba ma'alal mar'i ma'rifatu tauhidillah. Yang paling wajib, inna aujaba, yang paling wajib bagi seorang hamba belajar usuluddin, masalah akidah. Makanya Al-Quran, apa ayat yang paling mulia? Apa ayat yang paling mulia dalam Al-Quran? Ayat kursi. Kenapa? Isinya tentang at-tauhid. Maka ini prioritas utama. Sekali lagi, jangan di otak-atik, jangan ditawar-tawar lagi. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khair perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.